dan doa. Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bersiap untuk mendengar sabda-Mu, firman yang hidup, yang membeda hati pikiran kami, yang membela kami, membangun kehidupan rohani kami, sehingga kami akan sejahtera di tengah-tengah dunia kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat saudaraku dan saya terambil dari Ibrani 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan demikian: hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya yakin pasti masih mengingat akan renungan-renungan yang diberikan oleh rohaniawan, para penatua, pendeta, dengan yang lain, bahwa dalam kitab Ibrani ini latar belakangnya karena jemaat, kalau kita perhatikan dari pasal 10 ayat 32-33, berada dalam cercaan, dalam tekanan, dalam penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka terpencar-pencar ke seluruh mata angin, dan hampir-hampir tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain, komunikasi yang jelas. Karena apa? Karena takut kalau mereka nanti tangkap, dianiaya karena mereka memperjuangkan iman mereka. Itu sebabnya banyak yang meninggalkan gereja, banyak yang takut beribadah, banyak yang takut menyaksikan iman percayanya, banyak yang murtad. Kalau kita melihat dalam pasal 10 ayat 25, dikatakan janganlah menjauh dari ibadah. Karena faktanya orang banyak menjauh dari ibadah, takut ditangkap, takut dipenjarakan, takut dianiaya karena iman percaya mereka. Apalagi mereka lebih aktif seperti disedia kala, mereka akan lebih takut lagi untuk menghadapi kekerasan dari orang-orang tertentu yang tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti akan perintah Allah dalam nama Yesus pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, ada orang yang menjadi betul-betul meninggalkan Kristus dan berbuat tidak baik. Malah mereka menjadi tegar di dalam dosanya. Kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat 13. Karena ini dikatakan, janganlah kau berdosa dengan tegar oleh karena dosamu. Jangan ada yang tegar oleh karena berbuat jahat. Diingatkan kembali kepada mereka pada ketika itu bahwasanya Kristus sebagai imam besar pengantara antara manusia dengan Allah, Kristus yang menjadi penyelamat umat manusia. Kalau umat manusia mau tetap menjaga iman percayanya dalam kondisi yang menakutkan itu, kalau umat percaya tetap mau taat dan saleh untuk melakukan ajaran agamanya di celah-celah yang menakutkan itu. Kini yang menakutkan kita pertama adalah pandemi 19, dan kita harus banyak hari, banyak waktu dikondisikan beribadah di rumah, dan kita rindu datang ke gereja dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada, yang protokoler dari pemerintah. Kita jangan takut, bersama Tuhan kita dipenuhi untuk melakukan protokoler itu. Setia kita melakukannya. Karena itu jangan takut, datang kembali ke sentra-sentra ibadah dengan penuh persiapan protokoler kesehatan. Apalagi saat ini pemerintah sudah menyiapkan bagi kita vaksin-vaksin di tempat-tempat tertentu, di sentra-sentra tertentu. Mari kita ikuti demi untuk menerangkan pertama rasa takut kita, yang kedua untuk menerangkan kita yang bertarak jauh selama ini dari perkumpulan termasuk ibadah bersama, jadi masuk dalam ibadah bersama.
Namun kita kritisi kembali dalam ayat yang satu dan ayat yang kedua dikatakan tadi, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Waspadalah dalam meniti, dalam mengikuti, dalam menerima segala sesuatu. Waspadalah dalam menghadapi segala sesuatu, supaya kita waspada dalam Kristus maksudnya. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka-mereka yang dulu katakan kepada mereka-mereka, kepada yang lain-lain sebelum mereka. Kristus Yesus menjaga kita di suasana yang menakutkan. Kristus Yesus masuk di hati dan pikiran kita supaya kita kokoh, tidak goncang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sabda Tuhan yang mengajak kami melihat kembali bahwa kami harus tetap waspada di celah-celah waktu, situasi, dan dalam keadaan apapun. Namun demikian kami waspada dalam Kristus agar kami tegak dalam kebenaran, dalam kepenuhan dalam Kristus, dalam pembekalan diri kami, membekali untuk bisa terhindar dari apapun yang menakutkan kami. Terima kasih atas sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.